Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini masih 1 minggu ya. Jadi saya boleh dong mengucapkan selamat tahun baru. Amin. Selamat tahun baru menyambut tahun 2022. Jemaat Kunci Doa semakin diberkati Tuhan. Baik di dalam kesehatan, di dalam finansial apapun, di dalam pendidikan apapun. Tuhan yang akan melipat gandakan segala berkat pada hari ini. Amin. Mari saudara dikasihi Tuhan. Saya tahu dan percaya bahwa hari-hari ini engkau akan merasa diberkati. Karena perlindungan Tuhan semakin nyata. Biarlah hari tahun yang baru, keadaan kita akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dan saat pada pagi hari ini bawa segala ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia yang layak kita sembah dan kita tinggikan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa, kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebab Tuhan yang akan berkarya di dalam kehidupan kita. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Sebab Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau Allah yang sangat setia dalam setiap janji-Mu. Pagi hari ini Bapa, saat kami bangun pagi hari ini, yang kami rasakan dan kami nikmati, Tuhan tetap memelihara keadaan kami. Engkau tetap memberikan kami organ-organ tubuh yang sehat Tuhan. Jantung yang sehat, paru-paru yang bersih, ginjal yang bersih, tangan yang kuat untuk menyembah Tuhan, dan lutut yang suka berdoa Tuhan. Pagi hari ini Bapa, biarlah Engkau hanya yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Kami tidak membawa apapun Tuhan, tetapi kami mempunyai hati yang ingin mencari Engkau dan mencari hadirat Tuhan. Sebab Engkau yang layak Tuhan, yang kami muliakan Tuhan. Biarlah turunlah perkenanan-Mu atas ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang memberkati. Tuhan yang Engkau yang akan mengurapi. Tuhan yang akan memberikan suatu kekuatan yang baru. Bagaikan burung Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi apapun masalah kami. Kami tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah pagi hari ini. Engkau memberkati anak-anak kami. Engkau memberkati dalam studi mereka. Masa depan Tuhan sudah sediakan. Engkau memberkati orang-orang di luar sana Bapa. Jemaat Kunci Daud yang menonton Tuhan pada pagi hari ini. Mereka akan menyaksikan ibadah pagi hari ini. Biarlah mereka pun juga mencari hadirat Tuhan. Mereka merasakan kebaikan-Mu semakin nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari engkau yang berada di rumah, angkat pujianmu pada Tuhan. Sebab Dia yang layak disembah, disembah. Oh, haleluya, haleluya. Oh, ya mari katakan Tuhan Engkau baik bagiku. Tuhan Engkau sangat baik bagiku. Tuhan Engkau sangat baik bagiku Tuhan. Sekira lama ya lama. Kami tahu
Sera papa kaya rala mata kaya rala masih hirala mata kaya rala. Tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Yang ku miliki semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu. Katakan terima kasih Tuhan, menyatakan rasa syukurku atas segala kesehatan yang Kau beri, atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Katakan inilah tubuh kami, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya menikmati kasih-Mu Tuhan. Padamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya kami menikmati daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan tidak dengan tangan. Tidak dengan tangan yang hampa, inilah kerinduan umat-Mu Tuhan. Datang ke kami hanya bisa memberikan hati kami Tuhan, dan bila mulut bibir kami menyatakan Tuhan Engkau baik, Engkau sangat baik. Atas segala tidak dengan tangan
Mari Engkau yang mengasihi Tuhan. Kita bangkit berdiri. Katakan segala yang kami miliki semuanya dari-Mu Tuhan. Segalanya yang ku miliki semuanya daripada. Engkau menikmati kebaikan Tuhan pagi hari ini. Yang ku miliki semuanya daripada-Mu. Kan ku bawa hati kami pagi hari ini. persembahan yang terbaik hanya Angkat tanganmu dan sembah segalanya semuanya daripada-Mu. Aku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Kau ku bawa Persembahanku Kau ku bawa persembahanku Kau ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Hanya terbaik bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Bawa yang terbaik, layakan kami Tuhan, yang mau mari hadirat-Mu, hadirat-Mu, yang mau hadirat-Mu, saksikan hadirat-Mu, hadirat-Mu. kami Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah, Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.
menyatakan Tuhan ajaib, Tuhan perkasa, Tuhan yang dapat melakukan perkara-perkara jauh lebih besar dari apa yang patut kami bayangkan Tuhan. Pagi hari ini kami menyatakan Tuhan yang akan menuntun dan menetapkan langkah-langkah kami pagi hari ini. Siap memuji nama Tuhan, katakan amin. Haleluya. Semua umat, kaum muda, semua bergoyang. Tuhan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan kau yang merasakan Tuhan menyertai. Haleluya. Tangannya, oh haleluya. sebab Tuhan menopang Tangannya, oh haleluya. apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan Menopang, tangannya. kau meminta saja. Tuhan langkah-langkah orang yang hidupnya kaum pria katakan. Apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang. Semua angkat tangannya buat Tuhan, Tuhan yang memegang kita. Tangannya, oh Tangannya, haleluya. sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang Tuhan menetapkan langkahku Tuhan. Tangannya terpujilah Tuhan. tangannya. Terpujilah Tuhan. Sebab Tuhan menopang Tangannya. apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan yang menopang. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Katakan haleluya. Engkau yang di rumah merasakan Tuhan yang memegang, amin. Lambaikan tanganmu orang yang diberkati Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Semua bertepuk tangan, come on. Semua goyang, amin. Ini tahun sukacita, tahun pemulihan, tahun diberkati Tuhan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Semua katakan bergoyang. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Semua merasakan. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
jempolnya dimangkat dulu. Amin. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Katakan amin. Silakan duduk kembali. Wah, ini masih seminggu ya, 2022. Tapi kita sudah menikmati sukacita, amin. Sebab Tuhan yang memberikan kita nyanyian baru setiap hari. Kita terus memegang janji Tuhan, amin. Kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Saya juga percaya jemaat yang di rumah merasakan kasih Tuhan menyertai. Haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Sebab selalu ada nyanyian di dalam hati kami. Kami terus meningkat kebaikan Tuhan. Terima kasih. Thank you, Jesus. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Mari katakan, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Katakan Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. ku percaya. Engkau menikmati janji Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengenal isi hatiku Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati. Mari angkat wajah kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam Mari sama-sama sekali lagi kita bangkit berdiri bersama. hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Bapak, terima kasih kami sudah memuji menyembah Tuhan. Pagi ini kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu, pengurapan-Mu atas kami semua, sehingga kami memperoleh berkat hikmat daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Jemaat Kunci Daud yang sudah dipulihkan Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Saya percaya kita adalah orang-orang yang sudah dipulihkan Tuhan. Terima kasih pada Tuhan yang sudah memberikan kita segala berkat-berkat-Nya. Nah, pagi ini kita akan belajar bersama-sama mengenai hati yang
dipulihkan. Dalamnya laut dapat diduga. Gimana Pak El? Cakep. Dalam hati siapa yang tahu? Nah, artinya begini Bapak Ibu, kita bisa merasa bahwa hati kita sudah dipulihkan, tetapi orang lain itu tidak tahu dalamnya hati kita. Apakah benar hati kita ini sudah dipulihkan atau belum, gitu ya. Arti dari kepada dipulihkan itu adalah diperbaiki. Nah, kenapa kita dipulihkan? Karena kita pernah mengalami luka di hati, gitu ya, keretakan atau ada cacat, ada celah. Makanya ada kata-kata dipulihkan atau restorasi, gitu ya, dibenarkan, diperbaiki menjadi lebih baik. Itu namanya dipulihkan. Nah, bentar. Kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Nah, kita akan belajar ada 4 poin pagi hari ini, yaitu yang pertama tentang kecewa, yang kedua luka hati, yang ketiga tentang pengampunan, yang keempat itu tentang pemulihan. Ya, kita mulai. Pertama, kecewa. Siapa yang tidak pernah mengalami kecewa? Saya kira semua pasti ya. Kadang-kadang bukan hanya pernah sekali kecewa, itu mungkin kadang-kadang bisa bolak-balik dikecewakan, gitu ya, mengalami suatu kekecewaan. Tetapi kita tidak perlu takut bahwa kita ini hanya kita sendiri yang pernah mengalami kekecewaan. Orang yang sudah menyelamatkan kita itu adalah orang yang pernah dikecewakan, ya, dihianati oleh Yudas Iskariot, ya. Tuhan Yesus pernah mengalami kekecewaan, yaitu dihianati oleh sahabatnya sendiri. Ada 2 macam kekecewaan. Yang pertama itu dari luar diri kita. Yang kedua dari dalam diri kita. Yang dari luar diri kita, contohnya dikhianati sahabat, ya, seperti yang saya ceritakan tadi tentang Tuhan Yesus. Bisa karena ditinggal pacar, gitu ya. Yang anak-anak muda pernah ditinggal pacar. Kalau saya tidak pernah ditinggal pacar karena hanya sekali saya pacaran, gitu ya. Yang lain ditipu, pernah ditipu. Biasanya ini di dalam dunia bisnis, ya, seringkali kita ditipu, ya, ditipu orang, dibujui dan sebagainya. Yang ketiga, yang keempat ketika berumah tangga diselingkuhi atau menyelingkuhi, gitu ya. Ini yang banyak juga terjadi. Itu. Yang dari dalam diri kita. Nah, ini kecewa dari kita sendiri, ya. Punya rasa iri hati, gitu. Atau benci, putus asa. Mungkin ada keinginan sesuatu tapi tidak tercapai sehingga ada menjadi putus asa, impian yang tidak tercapai. Kalau yang anak-anak masih sekolah atau kuliah sudah belajar mati-matian tapi nilainya tidak sebaik yang diduga, gitu ya, bisa kecewa. Harapan yang kandas, cita-cita yang tidak tercapai, gitu ya. Nah, Yakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi ini kurang lebih ayatnya begitu tentang kenapa kita itu kok bisa mengalami suatu kekecewaan. Ada keinginan yang tidak terpenuhi. Renungannya gini, milikilah sikap yang positif dan ucapan syukur serta doa ketika menghadapi kekecewaan. Tidak ada yang lain. Berpikir dengan positif bahwa ketika kita mengalami suatu kekecewaan atau dikecewakan orang, kita harus berpikir positif bahwa itu akan mendewasakan kita, menjadi pelajaran bagi kita untuk lebih berhikmat, lebih berhati-hati.
terutama yang dalam bidang bisnis ya. Kalau sekali dibujui orang gitu ya, akhirnya kan tahu, oh kalau orang ini caranya begini, ini kira-kira bujui gitu ya. Contohnya mungkin dikasih suatu usaha atau bisnis tawaran yang keuntungannya itu luar biasa besarnya. Nah itu kan harus dicurigai. Kenapa keuntungannya begitu besar? Jangan-jangan ini menipu ini kan gitu ya. Yang kedua, hasil daripada kekecewaan kalau kita biarkan itu akan menimbulkan luka hati. Tetapi kalau kecewa kita abaikan dengan ucapan syukur, ini suatu pelajaran, maka kita tidak akan luka hati. Tapi kalau kecewa itu diteruskan, dipendam, akan menjadi luka hati. Luka hati kalau dibiarkan terus-menerus akan menimbulkan akar pahit, melekat sekali di dalam hati kita. Salah satu contohnya di Kejadian 4 ayat 6, mungkin Bapak Ibu mestinya sudah pernah tahu ya tentang Kain dan Habil gitu ya. Mempersembahkan sesuatu pada Tuhan, tetapi yang diindahkan Tuhan adalah persembahannya Habil. Sehingga Kain menjadi iri, menjadi dendam. Akhirnya Habil dibunuh. Nah itu akibat daripada kalau kecewa diteruskan menjadi luka hati, menjadi dendam, akhirnya bisa membunuh. Luka hati. Orang yang luka hati biasanya sering menjadi orang yang gampang curiga, gitu ya. Jangan-jangan gitu ya. Menjadi khawatir hatinya, orang yang takut ini, takut itu. Akhirnya karena sering dikecewakan dalam bisnis, orang ini menjadi tidak berani lagi melakukan suatu usaha. Diam aja di rumah, tidak kerja apa-apa. Takut ditipu, uangnya dipegang terus taruh di bawah bantal gitu ya. Jangan-jangan ada yang nyuri, jangan-jangan aku dibujui lagi gitu kan. Kemudian menimbulkan rasa iri. Akhirnya marah, menjadi orang yang mudah tersinggung. Gitu. Jadi kayak gambarnya gitu itu ya, wajahnya jadi mengerikan gitu ya. Jadi kalau lihat orang yang wajahnya begitu, wah kasihan. Ini orang yang pasti sedang hatinya luka parah ini ya, gitu ya. Gitu. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram gitu. Itu seperti itu yang pernah tadi saya kisahkan ketika Kain itu membunuh Habil. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita seperti itu ya. Pernah terluka itu wajar. Jadi setiap orang itu pasti ya mengalami kekecewaan sampai luka hati itu, saya kira pasti semua orang pernah mengalami. Dan tidak hanya satu kali, bisa beberapa kali gitu kan kadang-kadang gitu. Tetapi kalau disimpan luka hati itu sangatlah berbahaya karena dapat menimbulkan akar pahit. Kalau sudah sampai ke akar pahit, penyembuhannya juga lebih susah. Karena orang yang sudah akar pahit itu biasanya sulit untuk diomongi. Diajak omong enggak mau, dinasehati enggak mau gitu kan. Jadi sudah punya pola pikir tersendiri, biasanya aku enggak mau dengar siapapun gitu. Bahkan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Kalau sudah sampai ke akar pahit itu. Firman Tuhan ngerti, iya ngerti, tapi aku tidak percaya. Nah, seperti itu ya, hati-hati. Nah, lalu bagaimana? Kalau kita sudah mengalami kekecewaan, bahkan sampai ke luka hati. Satu-satunya jalan adalah melepaskan pengampunan. Mengampuni orang yang sudah mengecewakan atau membuat kita jadi luka hati. Dan ini tidak mudah gitu ya, tidak mudah. Jadi kepetuk orang yang sudah mendukakan kita terus suruh ngampuni, kok enak gitu kan. Seringkali kita kok enak gitu. Aku sudah disakiti, aku sudah dibujui, uangku sudah dikuras habis, sekarang suruh mengampuni gitu kan. Nah tetapi memang ajaib ya, Tuhan itu ajaib.
bahwa kita disuruh mengampuni, gitu kan. Nah, pengampunan ini justru akan menimbulkan kesembuhan bagi kita. Nah, ini akibat ketika kita menolak mengampuni. Orang yang tidak mau mengampuni itu akan menderita hatinya, terus dicekam hatinya, ini ada rasa tidak enak, rasa sakit, rasa pegel, dendam gitu ya, segala macam. Saya milih gambar itu wajahnya itu seperti itu. Jadi kayaknya guyu gitu ya, tapi matanya itu jadi aneh gitu kan gitu. Jadi setengah senyum, setengah enggak gitu ya. Jadi orang yang menolak mengampuni itu gitu, putus asa, ya sedih, enggak rasional, pikirannya itu sering enggak masuk akal gitu kan. Dia mempertahankan harga dirinya, mempertahankan egonya gitu. Kalau terus-menerus seperti ini ya saya saking enggak dapat gambarnya. Nanti akan orang jadi orang di jalan-jalan itu loh, yang rambutnya gimbal itu ya, terus jalannya sudah enggak lihat kanan, enggak lihat kiri gitu. Itu kita bisa jadi seperti itu. Kalau pikiran kita ya, syaraf kita ini enggak mampu menahan tekanan itu, maka akan ada beberapa jadi putus. Nah, kalau sudah putus ya itu jadi orang yang keleleran di jalan itu. Itu akibat yang paling parah itu jadi gitu. Dan itu akan semakin sulit untuk bisa disembuhkan. Roma 12 ayat 17-18. Tuhan berkata demikian, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi jelas sekali Tuhan mengajar kita jangan balas kejahatan. Kalau kita dijahati orang, ojo balas gitu kan. Bahkan Tuhan bilang, kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu gitu. Atau kalau kamu diminta jubahmu, baju yang paling luar, berikan juga bajumu. Seperti itu. Relakan. Dan itu dibutuhkan hati yang rela, hati yang tulus untuk bisa melakukan seperti itu. Ketika menolak pengampunan, kita mengampuni orang, akibatnya apa? Ada suatu kisah di 2 Samuel 13, itu peristiwa Amnon, anaknya Absalom itu yang memperkosa Tamar dengan segala tipu muslihatnya, ya. Akhirnya berhasil diperkosa dan kakaknya Tamar, si Absalom itu yang tahu peristiwa itu menjadi benci gitu ya, punya dendam pada si Amnon gitu. Dia memendam kebencian dan dendamnya itu selama 2 tahun untuk menunggu kesempatan yang baik untuk bisa membalas kepada si Amnon. Bayangkan, dendam 2 tahun disimpan gitu ya. Itu kalau kita tidak mau mengampuni. Dan akhirnya setelah 2 tahun dia merencanakan suatu pesta itu dengan mengundang anak-anak raja, semua diundang. Akhirnya pada saat itulah si Amnon itu berhasil dibunuh oleh Absalom. Dan setelah membunuh, Absalom itu menjadi ketakutan dan dia melarikan diri. 3 tahun dia lari. Bayangkan 5 tahun dia mengalami suatu hal yang seperti akibat daripada tidak mau mengampuni. Nah, apakah kita mau punya hidup yang seperti itu? Hidup yang penuh dengan dendam, penuh ketakutan. Kita mau ke sana enggak enak, ke sini enggak enak, kerja di sana ya enggak nyaman, hidup tidak tenang. Itu ketika kita tidak mau mengampuni seseorang dalam kehidupan kita. Langkah-langkah untuk mengampuni. Kita harus sadar bahwa setiap orang tidak sempurna, ya, seperti kita juga tidak sempurna. Jadi memang tidak mudah untuk mengampuni. Artinya ketika kita sadar kita tidak sempurna, kita juga harus sadar bahwa orang lain yang menyakiti hati kita itu juga tidak sempurna. Makanya dia bisa sampai menyakiti kita. Kalau semua orang sadar, maka masing-masing orang itu tidak akan menyakiti orang yang lain. Gitu. Jadi bagi kita, saya kira yang ada di tempat ini, kita sudah belajar, sudah sadar, sudah mengerti
bahwa menyakiti hati orang lain itu kan tidak baik karena mengakibatkan luka hati. Nah, kalau masing-masing sadar maka kita bisa hidup dengan aman, dengan tentram, dengan damai sejahtera. Efesus 4, 31, 32. 31-nya tadi sudah ya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kalau Tuhan Yesus itu sudah mengampuni segala dosa kita, kita ditebus dari segala dosa untuk menerima keselamatan yang kekal, masa sih kita tidak mau mengampuni orang lain juga? Kan gitu. Berarti kan kita egois kalau tidak mau mengampuni orang lain. Bahkan di dalam doa Bapa kami juga ada kan, ampuni aku Tuhan seperti aku juga mengampuni orang yang bersalah kepadaku, gitu kan ya itu. Jangan membalas, Roma 12 ayat 19a. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Jadi Tuhan bilang bahwa jangan balas. Ya, balas itu bukan hak kita, balas itu haknya Tuhan. Kalau kita menyerahkan kepada Tuhan segala masalah kita dengan cara pengampunan itu, maka Tuhan yang akan beracara bagi orang yang menyakiti hati kita. Kita tidak punya hak untuk membalas. Kalau kita berusaha membalas, ya setidak-tidaknya kita berusaha jadi Tuhan. Kan gitu. Aku ini bisa balas kan gitu ya. Oh, kamu Tuhan ya, berani balas kan gitu. Jadi serahkan hak itu pada Tuhan. Tanggapi kejahatan dengan kebaikan, ya. Itu 1 Korintus 13 mengajarkan kita tentang kasih, ya. Kasih ini macam-macam, dibaca dengan lengkap di rumah ya, karena ayatnya itu panjang, 1 Korintus 13. Tanggapi dengan kebaikan. Kemudian yang keempat adalah fokus pada rencana Tuhan pada hidup kita. Jangan mikiri orang lain, maksudnya gitu. Jangan mikiri orang yang mungkin membuat kita sakit hati dan sebagainya, tapi pikirlah diri kita sendiri. Apa yang harus kita kerjakan ke depan? Langkah-langkahnya ditoto gitu kan, maksudnya. Kita mau apa? Mau kerjakan apa? Kalau mau kerja ya kerjanya apa, bidangnya apa, ditoto dengan baik. Gitu. Jangan mikiri orang lain lagi. Nanti kalau kita terlalu mikiri orang lain, maka pikiran terhadap diri kita sendiri akan terabaikan. Hidup menjadi kacau, gitu kan? Hidup kacau, tidak damai, gitu. Nah, yang keempat, terakhir, tentang pemulihan. Ya. Kata dipulihkan berarti seseorang itu pernah dalam kondisi yang gagal. Sakit hati, keluarga retak, atau perbuatan dosa yang memalukan. Kemudian dikembalikan dalam keadaan semula atau lebih baik. Itu dipulihkan. Jadi kalau kita sudah merasa kasih Tuhan bahwa iya, saiki uripku wis ayem gitu kan, katakanlah ayem, tenang, enak, keluarga ya aman, sekolah anak-anak lancar. Itu bisa menunjukkan salah satu ciri bahwa kita dipulihkan. Gitu. Pemulihan dalam bidang apa saja ya banyak ya, dalam bidang rohaninya, dalam bidang keluarga, dalam bidang pelayanan maupun dalam bidang pekerjaan. Ketika hati kita dipulihkan, maka yang lain-lain itu akan menyusul. Gitu. Semuanya akan dilancarkan oleh Tuhan. Cara Tuhan memulihkan kita ada beberapa. Kadang-kadang dengan cara yang halus. Kadang-kadang ada dengan cara yang kasar. Cara yang halus itu contohnya pada Simon Petrus ya. Dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi Tuhan Yesus suatu ketika menanyai dia 3 kali, apakah engkau mengasihi aku?
Ya Tuhan, aku mengasihi Engkau, gembalakanlah doa domba-dombaku. 3 kali dengan cara yang halus, kemudian hatinya luluh gitu ya. Simon Petrus hatinya luluh, dia betul-betul bertobat dan kemudian menjadi seseorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Itu cara-cara yang halus. Cara yang kasar gimana? Ada. Cara yang kasar itu terjadi pada Rasul Paulus ketika dia masih bernama Saulus gitu ya, dia menganiaya jemaat Tuhan. Kemudian di tengah jalan dia dilihati penampakan oleh Tuhan, kemudian jatuh, kemudian buta selama 3 hari. Nah, ketika itu setelah dia sembuh, dia betul-betul bertobat dan menjadi murid Tuhan maupun melayani Tuhan dengan luar biasa. Nah, apa kita bisa milih mau cara Tuhan yang halus, ada cara Tuhan yang kasar bagi kita? Gitu. Itu saya kira juga menjadi pilihan bagi kita. Apakah kita ini mau ya, diomongi alon-alon, baik-baik, kemudian kita mau menurut, mau bertobat, maka akan lebih cepat selesai masalah kita. Biasanya gitu. Tetapi kalau kita itu seneng ngengkel gitu ya, diomongi Tuhan ngengkel gitu. Maksud saya diomongi Tuhan itu gini, Tuhan itu bisa berbicara melalui banyak hal. Melalui Alkitab, firman Tuhan yang kita baca. Tapi kalau kita tidak pernah baca, bisa melalui gembala, melalui teman-teman dekat gitu. Kadang-kadang kan ada, kita punya teman ya, kadang-kadang kan nasihati kita. Tapi konco dhewe ngomong ngono gitu kan. Kadang enggak mau percaya kadang gitu. Kadang-kadang dari keluarga, dari suami atau istri yang memberikan nasihat gitu. Cara-cara yang halus kadang-kadang tidak mempan, maka kalau Tuhan itu memang mengasihi kita, kadang-kadang ya dikasih cara yang kasar gitu kan. Mungkin kalau yang usahanya besar bisa jatuh bangkrut. Kan kita sering juga mendengar kesaksian pengusaha sukses yang jatuh bangkrut. Kemudian setelah bangkrut baru dia menyadari kesalahannya, bertobat sungguh-sungguh. Nah, ketika dia sudah bertobat, maka hidupnya dipulihkan kembali oleh Tuhan. Sama seperti Ayub gitu kan ya, walaupun dengan kisah yang berbeda gitu ya, dipulihkan menjadi jauh lebih baik gitu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ini kelihatannya bagus ya. Menurut saya bagus ya, kelihatannya ya normal, oke, bagus gitu kan gitu. Ini kadang-kadang kita kelihatan, kita dari luar kita itu seperti itu. Kita semua itu cantik-cantik dan ganteng gitu kan ya, kelihatan bagus-bagus gitu ya. Penampilan kita, tingkah laku kita itu seperti ini kadang. Tapi coba kita dekati lagi. Kita kenali diri kita atau sahabat kita lebih dekat. Gitu. Nah, ini bagiannya ini ya. Oh, masih kelihatan oke. Kita semakin dekat, oh masih bagus lah, nggak kelihatan masalah gitu. Dekati lagi, oh mulai kelihatan, ada retak-retaknya dikit gitu kan. Nah, setelah diteliti dengan baik, nah itu, gitu. Jadi ini ada, saya contohkan sebuah alatnya daripada gitar, namanya bridge, gitu ya, namanya bridge dari kayu. Ini suatu ketika kayak saya membuatnya itu terburu-buru sehingga saya beli yang biasa-biasa aja, yang kualitasnya biasa-biasa gitu. Dan saya sudah bilang kepada teman, ini saya beli barangnya enggak begitu bagus ya. Nanti kalau suatu ketika pecah atau retak kasih tahu, nanti tak ganti. Karena kepingin segera selesai, ya sudah beli ini aja dulu gitu. Ternyata benar, dalam waktu setahun sudah mulai retak gitu kan. Nah, kemudian barangnya sekarang di rumah saya perbaiki. Yang retak itu saya kupas gitu kan, bagian yang itu. Kemudian saya ganti dengan bilah kayu kecil yang lebih bagus. Saya lem di situ. Wah, sudah bagus. Puji Tuhan, saya tidak harus mengganti semuanya. Saya pikir begitu. Ternyata setelah senarnya saya pasang, tidak sampai 2 hari retak lagi gitu.
Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Hati kita ini kita harus dijadikan menjadi hati yang berkualitas gitu maksudnya. Harus dibina dengan baik hati kita. Dengan cara semakin dekat pada Tuhan. Banyak berdoa, banyak baca firman, banyak lakukan firman, maka hati kita menjadi kuat, menjadi kokoh gitu. Tidak seperti yang barang asal-asalan gitu. Tetapi ketika hati kita ini sedang kecewa, sedang luka hati, itu sama seperti barang yang murahan gitu. Disentuh sedikit dia sudah protol. Disinggung orang sedikit dia sudah marah. Gitu. Jadi tidak tahan, rentan terhadap ancaman-ancaman dari luar. Gampang goyah, gampang terpengaruh, gampang dibujui gitu kan. Itu hati yang sedang kecewa, sedang luka kalau tidak disembuhkan dan tidak dipulihkan. Sama seperti barang ini gitu. Caranya gimana saya bisa ini jadi baik lagi? Ya tidak bisa gitu, kecuali dibuang dan diganti dengan yang baru. Nah, ini saya siapkan kayu yang jauh lebih bagus. Yang tadi itu rosewood kayunya ya, orang sini bilang sono keling. Ini sekarang saya ganti dengan ebony. Belum jadi, tapi saya tahu ini kualitasnya sangat baik. Di dunia termasuk kelas 1 kayunya ini gitu. Nah, apakah hati kita ini mau kita bentuk menjadi hati yang kelas 1? Kan gitu. Kalau hati kita kelas 1 pasti kuat gitu ya. Disinggung kanan kiri barang itu ya aman-aman aja gitu, gak masalah gitu. Menjadi hati yang baik, yang kuat gitu. Dan ini bisa jadi berkat kan? Nah, maka hati kita yang baik itu pasti jadi berkat bagi banyak orang. Yesaya 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kalau kita sendiri yang berusaha, kita tidak bisa. Kita punya hati yang baru, hati yang baik, tidak bisa. Kecuali kita menyerahkan kepada Tuhan dengan cara bertobat, sungguh-sungguh, maka Tuhan bisa mengganti hati kita menjadi hati yang baru. Ini langkah-langkah pemulihannya. Yang pertama, bertobat sungguh-sungguh. Nah, itu cara satu-satunya supaya kita mendapatkan hati yang baru. Kemudian kuatkan kepercayaan pada Tuhan. Tingkatkan iman kita dengan cara melakukan firman Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan gitu. Ucapan syukur dan doa dalam segala hal. Maka kita bisa dipulihkan. Mengapa kita dipulihkan Tuhan? Kok Tuhan itu sangat perhatian pada kita gitu. Karena kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Setiap pribadi itu sangat berharga di mata Tuhan. Kalau kita sudah dipulihkan, maka kita bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Yang lain-lainnya akan mengikuti, termasuk mengalami berkat-berkat Tuhan. Berkat itu tidak hanya uang loh ya. Berkat itu damai sejahtera gitu ya, sukacita kita yang kita alami. Katanya Ko Budi itu be happy gitu ya. Itu kita bisa be happy itu karena kita dipulihkan. Hati kita ini tidak ada ganjelan macam-macam gitu. Kita bisa mengalami sukacita itu. Kolose 3 ayat 9-10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi Bapak Ibu yang belum rajin baca firman, rajinlah baca firman. Karena di situ banyak pengajaran-pengajarannya itu yang akan memperbarui hati kita terus-menerus. Sehingga kita tahu banyak di situ, oh ternyata tingkah lakuku yang dulu yang lama itu salah gitu ya. Itu di ayat di Alkitab banyak sekali di situ, banyak dijelaskan. Dan itu tidak hanya untuk dimengerti, tetapi untuk dilakukan. Ini ya, kecewa, luka hati, pengampunan dan
pemulihan. Jadi kita dipulihkan untuk memulihkan. Jadi jangan berpikir buat apa aku dipulihkan gitu kan, atau aku sudah dipulihkan ya sudah gitu. Tetapi kita dipulihkan itu untuk memulihkan. Ketika kita tahu ada orang-orang lain di sekitar kita yang sedang mengalami itu, kita bisa cerita. Aku sudah dipulihkan. Ya caranya seperti itu. Lakukan pengampunan gitu. Dan ini bonusnya diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa sebelum kita akhiri. Puji syukur terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Biar kami juga semuanya masing-masing belajar akan kebenaran firman-Mu ini untuk dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya kami adalah orang-orang yang sudah dipulihkan Tuhan, dan kami siap untuk memulihkan banyak orang sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Maaf Tuhan yang dikasihkan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, sukacita. Segala apa akan menyertai engkau, memberkati engkau. Pekerjaanmu diberkati, rumah tanggamu diberkati, anak cucumu diberkati. Segala apa yang kau kerjakan akan dibuatnya berhasil. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.